Yang kedua, ya kita semua harus mendorong, media juga ikut serta, komunitas masyarakat juga ikut serta, civil society ikut serta, pengamat ikut serta supaya kualitasnya lebih bagus. Ya, karena itu menurut saya transparansi di dalam dunia pendidikan itu penting. Itu kan pengaturan. Pengaturannya yang sistemnya yang harus transparan dan terbuka kepada publik. Saya kira ini kan milik negara. Menggunakan uang rakyat, semuanya bisa dilihat dan bisa dijaga sehingga orang-orang yang dididik itu tidak seperti yang opini-opini negatif yang dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua dari Komnas HAM tidak merujuk kepada undang-undang apapun. Kan saya bilang yang tadi, ketika saya bilang corporal punishment, saya close maka tidak ada rujukan undang-undang HAM yang bertabrakan. Komnas HAM kan bilang civics education. Civics education itu politik itu. Pancasila, undang-undang, NKRI, Merah Putih ya. Tentang itu namanya pendidikan kewarganegaraan. Ini bukan pendidikan kewarganegaraan. Ini pendidikan yang berorientasi pada produktivitas dan kompetensi, knowledge, skills, dan attitude. Jadi dalam rangka peningkatan seseorang dari sisi knowledge-nya. Yang kedua skills-nya. Yang ketiga attitude-nya. Nggak ada pendidikan kewarganegaraan. Karena itu Komnas HAM rujuk menggunakan instrumen hukum, instrumen HAM. Ketika saya mengatakan corporal punishment, maka terkunci. Jadi tidak ada instrumen HAM yang ditabrak di sini. Ya. Satu lagi dari Pak Deddy Mulyadi adalah memberikan syarat vasektomi untuk pemberian bansos. Memang ini masih wacana gitu Pak. Tapi kalau dilihat dari perspektif HAM itu seperti apa? Karena ini bisa jadi masuk pada kebutuhan kontrasepsi dan masuk pada wilayah hak tubuh seseorang gitu Pak. Kalau namanya juga wacana, untuk apa saya jawab? Tapi itu jadi catatan untuk kami tanya. Catatan untuk kami tanya. Tapi kalau wacana, saya tidak bisa beropini lebih dulu. Tapi kalau dilihat dari sisi HAM, Pak, hal seperti itu memungkinkan nggak? Nanti kami tanya dulu. Jadi, kita kan sama-sama pemerintah. Kewenangan yang diberikan kepada kami itu adalah mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi kabupaten kota. Ya pastilah kita akan nanti berdiskusi sekalipun hanya dari sisi 1% nilai HAM, tapi dia mempengaruhi seluruh sistem dalam pelaksanaan pendidikan di barak militer. Jadi nilai HAM-nya akan lebih dominan. Kami bukan hanya sekedar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan yang lebih. Kami akan berikan masukan. Bahkan saya sudah diskusi dengan para eselon 1. Nanti justru kita akan berikan masukan 1, 2, tapi bukan sekarang ini ya. Karena sekarang ini nggak bisa langsung masuk. Mungkin ke depan kalau itu menjadi sistem yang disepakati secara nasional, maka pendidikan HAM kemungkinan satu sesen adalah pendidikan hak asasi manusia atau humanisme. Ya kita lihat kami semua yang punya anak ini, ketika masuk SD atau SMP itu kenakalannya minta ampun. Ya karena itu dari awal itu kita terapkan tuh bagaimana menghormati antar sesama siswa. Itu pasti nilai-nilai humanismenya yang kami di sini juga sudah mulai memproduksi beberapa media, terutama di film-film kecil ya, Amira, Si Kecil Amara. Nanti nonton aja Si Kecil Amara. Si Kecil Amara itu cerita untuk anak-anak kecil yang TK, SD, mereka bagaimana menghormati hak dan kewajiban setiap individu. Kita sudah memulai juga dari kecil. Itu seirama juga. Pak, ini 2 pertanyaan Pak. Satu, tadi Bapak bilang kalau ini kan sedang pilot project ini, balik lagi ke barat ya, pengiriman anak ke barat. Pilot project dan kalau bagus akan dilanjutkan dan diluaskan penerapannya. Cuma kalau nggak di stop. Nah,
itu bagaimana cara Kementerian HAM atau pemerintah mengaudit pelaksanaannya saat pertama kali pelaksanaan. Terus kedua, sebenarnya saat Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi itu mengungkapkan rencana dia untuk ngirim anak ke Barat, Pak Prabowo udah tahu belum Pak? Seluruh pemimpin maupun rakyat pasti tahu lah kalau media muat. Jadi nggak mungkin nggak ada yang tahu. Pemimpin mana sih sekarang seperti dunia yang terbuka gini nggak ada yang tahu. Saya pikir semua tahu. Saya yakin pemimpin kita juga tahu, rakyat sendiri juga tahu semua. Ya. Kalau audit itu merupakan kewenangan kementerian. Nah, tapi audit kan harus kerja dulu baru kita audit. Tapi sebelum kerja nggak bisa. Paling-paling juga tahun depan. Tapi karena kami pemerintah, kami masuk. Ikut masuk, mendorong, mendukung. Audit itu bukan untuk punishment ya. Audit itu lebih kepada peningkatan kualitas. Jadi perbaikan. Jadi kalau yang kurang kita perbaiki, kalau yang bagus dipertahankan, yang belum ada diadain. Berarti ada timnya yang dari kementerian, dari pemerintah? Bukan, itu audit itu salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Kementerian HAM. Jadi saya punya tugas, salah satunya audit. Audit itu tugas, kami punya kewenangan di sini. Hanya kalau kata-kata audit itu kan agak gimana ya, jadi itu tidak mungkin kita audit sekarang karena kementerian aja baru jadi paling 2026 ke atas. Saya masuk ke perusahaan yang diberi kewenangan langsung audit terhadap perusahaan aja, saya masih 2026 ke atas. Tidak bisa langsung begitu aja ucuk-ucuk. Kita lakukan audit belum apa-apa gitu kan. Masih bukan tim, itu tugas pejabat di sini. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.